Yo, para wibu Urbaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, karena donasi buat cerita Nares kemarin udah terpenuhi ya, gue bakal lanjut lagi gitu kan ceritanya Nares sesuai janji gue, yaitu Raja Naga Kematian yang dikirim ke Isekai part 4. Tapi ya sebelum ke ceritanya, gue mau kasih tahu dulu nih, kalau lo mau dukung gue lebih jauh, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Terutama buat lo yang pengen cerita Nares itu cepat lanjut, ya lo bisa lah donasi ke Traktir ID dengan hashtag lanjut cerita Nares. Dan nanti ya kalau campaign-nya itu udah terpenuhi, ya lo bisa ngeliat sendiri lah campaign-nya sampai berapa kan. Atau ya kalau lo mau dukung gua gitu kan, tapi pengennya bayar pakai pulsa, ya lo bisa lah gitu kan gabung ke membership warga Isekai. Dan kalau lo gabung, lo bisa akses konten eksklusif yang gue bikin. Contohnya ya kayak The Zero Esper yang udah sampai chapter 13, terus juga Isekai no Shiroi Ansatsu Saga Uji sama Ninaru yang udah sampai volume 14. Sama satu cerita fanfiction DxD yang berjudul High School DxD Phantom Ballet yang ya baru sampai chapter 5 sih. Dan kalau lu belum nonton, lu bisa nonton dulu kocok secara gratis, linknya gue taruh di deskripsi. Dan ya kalau lu tertarik gitu kan buat lanjut dengerin storytelling cerita buatan gue, lu bisa gabung ke membership warga Isekai. Dan ya oke lah ya, daripada gue banyak bacot lagi nih ya cuy, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok, dan kencangkan lana dalam. Kalau udah kita langsung aja ke ceritanya. Nah sebelum ke ceritanya, gue mau kasih disclaimer dulu nih, kalau ini adalah cerita buatan gue. Jadi ya kalau lu nyari manga, anime, ataupun novelnya ya kagak bakal ada cow. Ini karya original yang gue bikin sendiri. Jadi ya jangan nanya juga gitu judul aslinya apaan, bacanya di mana, karena ya kayak gue bilang tadi, ini cerita original gue. Jadi cuma gue yang punya mentahan ceritanya. Dan karena ini cuma kerangka cerita, jadi yang gue ceritain itu cuma garis besarnya aja ya, bukan detailing ceritanya. Oke, paham kan? Kerangka cerita, garis besarnya doang. Cerita dibuka dengan Nares yang memasuki kerajaan manusia dan dia kaget banget gitu karena kerajaan manusia di Isekai itu bisa dibilang cukup maju dalam bidang teknologi. Dan ini pertama kalinya gitu kan Nares ngeliat teknologi yang cukup maju di Isekai. Walaupun ya semuanya bermodalkan dengan energi sihir. Contohnya ya kayak skuter, motor, dan mobil semuanya itu pada melayang gitu. Nggak ada rodanya tapi digerakin dengan energi sihir. Terus juga ada HP, walaupun ya nggak secanggih HP yang ada di bumi, setidaknya ya bisa buat berkomunikasi jarak jauh. Dan ngelihat itu, Nares yakin kalau kerajaan manusia adalah kerajaan yang makmur dengan SDM yang bagus dan raja yang juga bagus. Ditambah ya ada satu hal yang menarik perhatiannya Nares, yaitu menara pencakar langit yang ada di tengah-tengah kerajaan manusia. Nah, Nares menduga kalau disitulah portal menuju Celestia berada. Makanya ya dia ngesummon undead yang punya skill ngilang buat menyelidiki menara itu. Tapi ya bukan cuma menara, Nares juga nyuruh beberapa undeadnya buat menyelidiki tentang kerajaan manusia. Sedangkan dia ya bakal jalan-jalan lah di sekitar pinggiran kerajaan manusia. Karena ya dia mencium bau kematian yang cukup pekat di sekitaran pinggiran kerajaan manusia. Nah, di pinggir kerajaan banyak banget tuh pabrik alat sihir dan ya walaupun cukup bersih tapi ya orang-orangnya tuh kelihatan lesu dan ya banyak gelandangan juga di situ. Tapi yang menarik perhatiannya Nares adalah tempat orang-orang pada kumpul dan pas Nares sampai sono, betapa shocknya dia karena ini pertama kalinya dia ngelihat eksekusi publik semenjak dia di Isekai. Dan gak cuma satu orang tapi 3 orang gitu kan yang pengen dieksekusi. Dan orang yang mengeksekusi gitu kan itu bilang, ini yang akan terjadi jika kalian menentang kerajaan. Nah spontan dong Nares pengen gerak, tapi ya langsung dia tahan karena dia tahu gitu. Kalau sampai dia terlibat sekarang itu bakal kacau dan makin banyak korban berjatuhan. Dan dia juga gak tahu gitu kan apa yang sebenarnya terjadi, siapa yang salah dan siapa yang benar. Makanya ya setelah acara eksekusi itu, Nares keliling di sekitar pinggiran kerajaan buat nyari informasi. Dan setelah beberapa hari Nares keliling, dia dapat info soal eksekusi kemarin yang terjadi karena ketiga orang yang dieksekusi itu melakukan protes ke pihak kerajaan. 3 orang yang dieksekusi itu adalah pegawai pabrik yang protes karena gaji mereka nggak sepadan sama apa yang mereka kerjakan. Ditambah pas Nares nanya berapa gaji mereka ke pegawai pabrik, katanya gaji mereka itu cuma cukup buat makan 1 bulan doang. Terus ya nggak ada hari libur bagi mereka. Ya Nares nggak langsung percaya gitu aja lah. Bisa aja kan itu akal-akalan mereka karena ya ada aja lah orang yang terus ngerasa kurang gitu loh. Sebagai mantan raja ya dia pernah lah ngadepin orang kayak gitu. Makanya ya
dia investigasi sendiri tuh sambil nunggu para undeadnya balik. Dan setelah diinvestigasi, biaya hidup di kerajaan manusia terus gaji pegawai pabrik itu benar-benar jomplang. Bisa dibilang ya 3:1 lah. Biaya hidup mereka itu lebih tinggi ketimbang gaji mereka. Itu juga cuma buat makan sehari-hari. Itu juga buat kehidupan sehari-hari doang gitu. Belum kalau ada biaya tidak terduga, misalnya kecelakaan atau musibah lah. Ditambah ya kecelakaan saat bekerja gak ditanggung sama pihak kerajaan ataupun perusahaan. Padahal apa yang mereka kerjakan itu cukup berbahaya gitu kan. Yaitu ya ngotak-ngatik alat sihir dan sirkuit mana. Kalau sampai ada kecelakaan ya setidaknya bakal ada ledakan yang ngebikin orang terluka walaupun ya nggak sampai mati juga. Cuma ya butuh biaya perawatan gitu loh. Nah itu baru soal biaya hidup gitu kan. Kalau soal gaji ya gaji yang mereka dapat itu nggak cocok sama waktu kerja mereka yang nggak ada hari libur. Dan ya mikirin semua itu Nares jadi keinget sama kehidupannya dulu waktu jadi raja. Pasti ya ada aja lah masalah begini di setiap kerajaan. Tapi kalau sampai pihak kerajaan gak ngebela para rakyat dan malah neken rakyatnya sendiri, berarti ada yang salah sama pihak kerajaan. Dan setelah 2 minggu Nares di kerajaan manusia akhirnya gitu kan undeadnya balik tuh. Dan Nares gak nyangka mereka bakal selama itu karena ya biasanya seminggu udah cukup bagi mereka buat keliling kerajaan. Nah, hal pertama yang mereka laporin yaitu soal portal teleport ke Celestia yang ada di puncak menara kerajaan manusia dan itu cuma bisa diakses sama keluarga kerajaan. Dan satu-satunya cara menuju ke sana ya memanjat menara. Ya bisa juga sih dengan cara terbang gitu kan, apalagi kalau itu Nares. Pasti ya bisa aja langsung terobos gitu lah ke puncak menara. Cuma ya Nares lebih milih buat manjat menara aja lah dari dalam. Karena ya undeadnya juga ngasih tahu gitu, ada banyak sistem keamanan dari luar menara. Contohnya ya kayak rudal sihir, terus pasukan humanoid yang bisa terbang, dan lain sebagainya. Yang intinya ya Nares nggak bakal kenapa-napa gitu. Tapi orang yang nggak bersalah bisa aja mati karena hasil pertempuran Nares ngelawan menara manusia. Yang ya nembakin rudal entah ya Nares nggak kena tapi malah kena orang, atau serangan humanoid yang Nares bisa ngindar terus malah kena orang gitu kan. Ya itu bisa aja terjadi lah. Makanya Nares menghindari buat perang sama menara manusia dari luar menara. Abis itu undeadnya juga ngasih tahu gitu kan soal kehidupan di ibu kota kerajaan manusia yang bertolak belakang sama kehidupan di pinggir kerajaan. Dan ya Nares nggak kaget lah karena ya udah kelihatan jelas lah perbandingannya waktu pertama kali Nares sampai di kerajaan manusia. Terus mereka juga dapat gitu kan info soal kelompok yang pengen mengkudeta kerajaan. Dan Nares kaget banget karena sebagian besar yang pengen mengkudeta adalah bangsawan yang punya pabrik di pinggiran ibu kota. Salah satu contohnya adalah Valen, pemilik dari pabrik yang 3 pegawainya dieksekusi kemarin. Dan pas Nares nanya alasannya, undeadnya bilang para bangsawan yang memiliki pabrik itu udah ngasih gaji dan tunjangan hidup yang harusnya bisa bikin pekerja mereka kaya dan nggak perlu mikirin soal kecelakaan, musibah yang lain-lain karena semuanya udah ditanggung gitu. Tapi sayangnya itu semua dikorup sama pihak kerajaan. Peraturan dari kerajaan manusia, setiap pemilik pabrik jika pengen ngasih gaji, pengen ngasih tunjangan dan yang lain-lain, itu ya harus ke pihak kerajaan dulu dan nanti pihak kerajaan yang bakal ngasih ke pegawai pabrik. Cuma semua harta itu sebagian besar ya bukan sebagian besar tapi 80%-nya dikorup sama pihak kerajaan. Dan Nares yang denger itu langsung emosi gitu kan, walaupun ya masih bisa dia kontrol. Dan yang bikin lebih emosi lagi, uang yang dikorup sama pihak kerajaan itu buat penelitian yang mereka lakukan. Dan pas Nares nanya penelitian macam apa gitu yang dilakukan sama pihak kerajaan sampai mengkorupsi 80% keuangan rakyat, dan undeadnya bilang buat penelitian humanoid, campuran manusia dan makhluk lainnya. Dan sebagian besar yang dijadikan bahan eksperimen adalah para gelandangan. Terus si undeadnya itu ngasih dokumen gitu kan ke Nares yang berisi bukti-bukti soal kerajaan manusia. Dan ada beberapa orang dari ras lain yang bekerja sama dengan kerajaan manusia buat menjual anak-anak dari ras lain. Dan ya Nares yakin gitu kalau itu semua ada hubungannya sama dia yang terlibat di kerajaan lain. Dan ya bener aja gitu karena orang yang terlibat sama kerajaan manusia yang menjual anak-anak dari ras lain ada Lich yang menculik anak-anak dari ras naga terus dijual ke kerajaan manusia. Terus ada Mammon yang menculik anak-anak dari kerajaan iblis terus ya dijual ke kerajaan manusia. Dan terakhir adalah
raja dari kerajaan manusia hewan yang nggak cuma menjual anak-anak dari ras manusia hewan, tapi ya juga menjual beberapa budak di kerajaan manusia hewan ke kerajaan manusia. Habis itu Undead-nya ngasih tahu, karena pihak kerajaan manusia itu nggak dapat suplai, sekarang mereka menculik anak-anak dari ras lain. Udah bukan ngebeli lagi gitu kan, udah bukan perdagangan lagi, tapi benar-benar diculik. Dan itu bikin Nares kaget banget, karena Nares yakin kalau sampai Zexas, Lena, Lucifer, Gary, Ratu Vampir, dan Raja Elf tahu, itu bakal ada perang jilid kedua. Tapi bukan perang antar ras lagi, melainkan mereka bakal bekerja sama buat ngancurin kerajaan manusia. Dan karena Nares nggak pengen adanya perang gitu kan, apalagi kalau sampai ada orang yang nggak bersalah mati, dia jadinya nyari info soal pasukan kudeta. Dan ya, orang pertama yang dia temui adalah Valen. Nah, Nares ketemu sama Valen di mansionnya Valen. Dan awalnya Valen itu menyambut Nares, apalagi ya Nares juga pura-pura gitu kan jadi seorang bangsawan. Apalagi stylenya Nares bangsawan banget lah. Tapi sikap Valen itu langsung berubah pas Nares ngomongin masalah kudeta yang awalnya suasana hangat itu berubah menjadi serius. Valen gak percaya kalau Nares ada di pihak pasukan kudeta, tapi setelah debat panjang lebar dan juga ngasih beberapa bukti, Valen percaya Nares berpihak ke pasukan kudeta walaupun yang gak 100% juga. Dan karena itu Valen sebagai pemimpin pasukan kudeta ngasih tugas ke Nares buat ngebunuh seorang bangsawan yang terlibat kasus korupsi di kerajaan manusia. Nah, langkah pertama yang Nares lakuin ya, dia pergi ke istana kerajaan dulu tuh, istana kerajaan manusia yang letaknya nggak jauh dari menara manusia. Dan dia ngebunuh salah satu kesatria kerajaan yang punya pangkat paling tinggi. Abis itu Nares ngambil identitas kesatria itu dan ia menyamar jadi kesatria itu, dan baru dia ngejalanin aksinya buat ngebunuh bangsawan yang jadi targetnya Valen. Dan setelah 1 hari berlalu, itu satu kerajaan manusia dibikin heboh sama Nares. Bahkan Valen itu juga ikutan kaget pas denger beritanya sambil baca koran. Karena satu keluarga bangsawan dengan gelar Marquis itu dibunuh. Valen awalnya kesel gitu kan, karena ya keamanan kerajaan pasti bakal ketat karena ulahnya si Nares yang ngebunuh satu keluarga bangsawan gitu. Tapi Nares ngasih tahu, semua orang yang dia bunuh itu terlibat dalam kasus korupsi, dan yang nggak terlibat ya kagak dia bunuh. Contohnya kayak para orang yang bekerja buat bangsawan itu yang masih selamat dan yang lain sebagainya. Terus Nares jelasin apa yang dia lakuin itu bisa ngebuat hubungan kerajaan dengan para bangsawan itu jadi pecah. Karena ya waktu dia ngelakuin aksinya, dia kan nyamar tuh jadi kesatria kerajaan dengan pangkat tertinggi. Dan ya Nares itu sampai ninggalin surat dan sengaja tertangkap kamera sihir buat jadi bukti kalau dia adalah orang kerajaan. Dan pihak kerajaan pasti bakal jadi tersangka utamanya. Apalagi kesatria kerajaan yang dia ambil identitasnya adalah kesatria dengan pangkat tertinggi. Terus nggak bakal ada yang curiga juga kalau kesatria kerajaan itu menghilang atau dibunuh gitu. Karena ya dia udah menyamarkan kematian kesatria kerajaan itu dengan cara bunuh diri. Ya itu hal yang mudah lah bagi Nares gitu kan. Tinggal ngesaman undead pakai tubuh kesatria itu, terus nyuruh undeadnya buat bunuh diri, dan ya selesai gitu kan. Semua orang bakal mengira kalau kesatria itu bunuh diri. Tapi ya buat soal ini, atau lebih tepatnya buat soal ngesaman undead, dia nggak ngasih tahu hal itu ke Valen. Karena ya dia nggak pengen gitu kan kekuatan summoning undeadnya kebongkar. Nah, karena penjelasannya Nares barusan, Valen yakin Nares orang yang berbahaya, tapi ya bisa dipercaya juga buat masuk tim pasukan kudeta. Makanya dia ngenalin Nares ke pasukan kudeta. Dan sesuai sama info yang dikasih undead, kalau sebagian besar pasukan kudeta itu malah berisi orang-orang bangsawan yang kemungkinan mereka adalah orang yang punya pabrik di pinggiran kerajaan. Nares juga sempat gitu kan nyari tahu alasan mereka, dan ya alasan mereka bukan alasan heroik yang kayak aku ingin membela rakyat lemah, aku ingin membela orang-orang lemah gitu. Enggak, alasan mereka bukan gitu, tapi alasan mereka karena masalah korupsi dan turunnya pendapatan serta SDM mereka. Karena orang-orang males kerja di pabrik setelah tahu kehidupan pegawai pabrik itu kayak apa. Ya Nares sih nggak bisa nyalahin ya, namanya juga bisnis, tapi ya setidaknya mereka masih ngebela rakyat bawah lah, walaupun ya alasan mereka karena cuan dan bukan alasan heroik kayak gitu.
Abis itu Nares dikenalin sama satu-satunya ilmuwan yang berasal dari keluarga ilmuwan ternama di kerajaan manusia yang bernama Rina. Keluarga Rina adalah pelopor dari berbagai alat sihir yang ada di kerajaan manusia. Dan pas Nares ngeliat blueprint semua alat sihir yang lagi dikembangin Rina, Nares shock banget karena itu semua benda yang berasal dari bumi. Cuma udah dimodifikasi biar bisa pakai sihir. Pas Nares nanya dari mana Rina dapat blueprint itu, Rina jawab kalau itu berasal dari leluhurnya. Dan beberapa itu udah ada yang dikembangin, udah ada yang diproduksi, dan beberapa ada yang belum. Dan keluarga Rina itu dapat wasiat buat ngelanjutin itu semua. Nah, Nares nanya dong, siapa nama leluhurnya Rina? Dan Nares yang denger nama leluhurnya Rina itu langsung shock. Karena nama leluhur Rina adalah orang yang sangat berpengaruh di bumi. Dan nama leluhurnya Rina adalah Baharudin Yusuf Habibie, atau yang dikenal sebagai B.J. Habibie, dan istrinya yang bernama Hasri Ainun Besari. Nah, Nares yang awalnya shock itu langsung senyum gitu kan, terus ngebatin, seandainya aku di sini lebih cepat, pasti kita bakal ketemu, sahabatku. Dan kalau lu mau cerita Nares cepat lanjut, lu bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID dengan hashtag lanjut cerita Nares. Dan ya kalau kampanye terpenuhi, bakal gue lanjut lagi cerita Nares. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat cerita kali ini. Gimana menurut lu dicuk soal part kali ini? Apakah bagus atau enggak gitu kan? Coba tulis jawaban lu di kolom komentar. Dan gimana tanggapan lu sama plot twistnya yang tiba-tiba ada Pak B.J. Habibie, ada Bu Ainun gitu kan? Ya, ini sih udah gue pikirin ya dari awal cerita. Mereka emang jadi pelopor penting di kerajaan manusia gitu. Dan ya ini bentuk apresiasi gue aja sih kepada Pak B.J. Habibie dan Bu Ainun lah. Ya sama tadinya sih gue mau langsung kelarin gitu kan Arts Kerajaan Manusia, tapi kagak bisa cowok, asli panjang banget ini cerita. Karena ya ini masih ada 4, 5, 6, 7, 8 poin. Masih ada 8 poin nih yang udah gue catat yang bakal masuk ke part selanjutnya. Jadi ini baru sebagian aja udah selama ini gitu loh, udah panjang ini loh. Ya makanya bakal gue pecah jadi 2 gitu di Arts Kerajaan Manusia, soalnya panjang banget cocok. Dan kalau lu suka sama cerita kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.